Nggih, ternyata tak percepat yang satu. Bisa dimulai Pak Sigit, silakan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung eh, ke sesi Bapak dan Ibu, ini tentang PPDB online SMA Negeri tahun 2019-2020. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 51 2018, Pergub 9 tahun 2019, SK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 421 garing 07651. Itu untuk pedomannya yang digunakan itu. Kemudian tujuan dari zonasi adalah untuk menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan non favorit, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Kemudian perkembangan kebijakan dari awal tahun 1984 sampai dengan 2019. Intinya selama 33 tahun itu fokus untuk pemerataan pendidikan, akses pendidikan bagi semua warga. Kemudian kenapa sih harus ada Yunasi? Yunasi ini digaungkan dari Menteri Muhadjir Effendi. Ini intinya untuk pemerataan akses pendidikan. Kemudian untuk mendorong kreativitas pendidik, karena kelasnya heterogen, otomatis nanti kreativitas pendidik akan meningkat. Kemudian mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik atau ekosistem pendidikan, karena sekolahnya dekat, otomatis nanti diharapkan orang tua bisa memantau. Kemudian menghilangkan eksklusivitas sekolah negeri, karena ada sekolah yang dianggap bagus, dianggap favorit, itu akan dihilangkan semua. Alasan kelima, untuk analisis perhitungan guru. Dengan pemerataan ini nanti jumlah guru akan bisa ditentukan, akan bisa dihitung. Karena pada awalnya ketika ada sekolah, gurunya menumpuk di suatu daerah, di suatu komunitas. Tapi di sisi yang lain ada yang kekurangan guru. Dengan akses zonasi tadi, kebutuhan guru diratakan. Kemudian meningkatkan akses pada kelompok rentang pendidikan yang tentang terhadap putus sekolah, kemudian tentang terhadap akses pendidikan, tidak dapat mengakses pendidikan. Kemudian meningkatkan keragaman peserta didik. Ketika Yunasi nanti diharapkan ada keragaman baik dari segi ekonomi, segi kemampuan, itu akan menjadi miniatur kebinekaan. Ketika nanti udah lulus, mereka akan bisa bergaul dengan peserta didik lain, ataupun lulusan-lulusan yang dari luar negeri pun bisa bergaul karena udah terbiasa dengan kebinekaan. Yang kedua, yang kedelapan, mohon maaf, untuk mencegah penumpukan SDM berkualitas di suatu daerah atau wilayah. Kesembilan, mendorong Pemda dalam pemerataan kualitas pendidikan. Diharapkan nanti dengan Yunasi semua kualitas pendidikan di semua daerah itu sama. Jadi nanti maju bersama, kalau semisal mundur ya mundur bersama. Tapi itu diharapkan tidak terjadi. Semua harus maju bersama. Kemudian membantu pemerintah ketika memberi bantuan itu tepat sasaran. Kalau sekarang kan banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Bantuan-bantuan banyak diberikan pada sekolah yang dianggap tadi eksklusif tadi, mungkin yang punya akses ke depan, akses ke pemerintah, kemudian yang punya saudara atau kenalan, itu dapat bantuan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak ada akses. Kemudian kebijakan Yunasi ini mengintegrasikan dari semua ini tadi. Diharapkan kebijakan ini tadi bisa mengurangi penyebab ini terjadinya ketimpangan ini tadi. Itu kenapa harus ada Yunasi. Nah ini diterapkan Yunasi ini pada PPDB ditujukan untuk agar objektif, kemudian agar transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan.
Oke, kemudian dilanjutkan dengan sistem PPDB nanti yang akan dilakukan di tahun 2019 khususnya untuk SMA. Itu ada 3 jalur. Yang pertama, jalur zonasi itu minimal 90% dari jumlah daya tampung. Kemudian jalur prestasi 5%, maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Kemudian jalur perpindahan tugas atau pekerjaan orang tua itu maksimal 5% juga. Tapi nanti kalau semisal ada yang di prestasi ataupun perpindahan ini kurang dari 5%, nanti akan saling mengisi. Kalau semisal yang tidak terpenuhi sampai prestasi dan perpindahan orang tua 10%, nanti akan dipenuhi dari jalur zonasi. Oke. Nanti sistemnya ketika jalur zonasi tidak menggunakan nilai UN. Terus apa yang digunakan sebagai pedoman untuk jalur zonasi ini? Yang digunakan adalah zonasi itu pembagian wilayah desa atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan usulan MKKS. Ini artinya zonasi. Jadi nanti zonasi itu pembagian wilayah berdasarkan desa atau kelurahan. Ini basisnya sudah desa atau kelurahan. Kemudian yang diterima itu yang mana? 90% itu yang mana? Nah itu. Satuan pendidikan ini dalam Pergub nomor 9 tahun 2019. Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak desa atau kelurahan terdekat dalam zona paling sedikit 90%. Ini 90% tadi dari zonasi. Kemudian ini jarak yang digunakan adalah jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Jadi nanti penentuannya jarak saja. Yang menentukan adalah dia diterima itu cuma jarak antara kelurahan tempat tinggal siswa dengan SMA yang ada di tuju ataupun yang akan dituju. Jarak di sini bukan jarak dalam artian radius, tetapi jarak tempuh. Ketika ada terhalang oleh sungai, berarti jaraknya akan semakin jauh. Itu diperhitungkan seperti itu. Kalau dia harus melewati jembatan dengan langsung, itu kan radiusnya berbeda. Kemudian kalau nanti jaraknya sama, prioritasnya yang mendaftar lebih awal itu yang akan diterima. Oke, kemudian ada juga yang juknis untuk PPDB calon peserta didik dari pondok pesantren itu nanti menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada EMIS yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kabupaten atau kota. Ini nanti untuk yang menentukan zonasi. Jadi zonasinya itu pondok pesantren itu terdapat di mana, di kelurahan mana, itu nanti menentukan juga itu masuk dalam jaraknya di kelurahan tersebut. Jadi anak yang semisal dari luar kota ada di pondok pesantren, itu nanti zonasinya ikut yang lokasi pondok pesantren itu. Kemudian untuk anak-anak yang dari panti asuhan yang negeri itu harus menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti. Sedangkan calon peserta didik yang dari panti asuhan atau sosial yang dikelola oleh masyarakat telah berbadan hukum, itu dipastikan harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh dinas sosial sesuai kewenangannya. Kemudian ada lagi yang calon peserta didik dari daerah bencana. Misal ada mungkin di luar Jawa ada bencana
nanti dia pengen daftar sekolah di Jawa Tengah, dia bisa mengurus surat keterangan domisili dari RT dan RW yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa. Itu bisa digunakan sebagai pedoman zonasinya. Kemudian mungkin dia dititipkan di saudara orang tuanya, pamannya kah, budenya, itu menggunakan surat keterangan domisili, karena mungkin ketika terjadi bencana semua berkas hilang, itu menggunakan keterangan domisili. Ini untuk pilihan zonasinya. Pilihan zonasi, jadi calon peserta didik nanti bisa memilih satu atau lebih satuan pendidikan yang dalam satu zona atau satu zonasi. Selain memilih satu atau lebih dalam satu zona tadi, peserta didik dapat memilih di luar zona. Di luar zona tetapi harus melalui jalur prestasi, bukan jalur zonasi lagi. Jadi bisa daftar dua. Yang pertama di dalam zonanya, yang kedua di luar zona dengan jalur prestasi. Ini kalau nanti siswa atau peserta didik pengen daftar, dianjurkan untuk memilih semua sekolah yang ada di dalam zonasinya. Tentu pilihannya monggo dipersilakan, tergantung dari minat peserta didik pengen sekolah di mana, tetapi dianjurkan nanti semua dipilih agar nanti kalau di sekolah pilihan utama tidak diterima bisa disalurkan ke kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kalau dalam satu zona lebih dari satu sekolah. Ini penyaluran kelebihan siswa. Kalau ternyata ketika pendaftaran dan diumumkan ternyata pendaftarnya lebih dari kuota, itu insya Allah nanti akan disalurkan ke sekolah yang paling dekat dengan rumahnya ataupun dengan kelurahan tempat siswa tinggal. Itu akan disalurkan. Kalau nanti yang dekat tidak diterima, dipindah ke yang lebih jauh lagi seperti itu. Prinsipnya tetap zonasi itu jarak yang paling dekat dengan sekolah. Ini gambaran kalau tidak diterima di zona A, digeser lagi, dipindah sampai mendapatkan sekolah. Intinya semua siswa nanti diharapkan bisa mendapatkan sekolah. Oke, kemudian PPDB online jalur prestasi. Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran ke salah satu sekolah di luar zona melalui jalur prestasi. Jadi jalur prestasi ini hanya digunakan untuk luar zona. Kalau di dalam zona digunakan jalur zonasi saja. Apa sih yang dipertimbangkan dalam jalur prestasi? Jalur prestasi itu nanti yang digunakan prestasi yang diperoleh siswa selama dia di SMP atau di yang sederajat, SMP, MTS dan sebagainya yang sederajat. Itu jenisnya bisa dari jenis sains, misalnya lomba OSN, kemudian olahraga, seni budaya, keteladanan, teknologi tepat guna, bela negara, nasionalisme, kepramukaan, itu semuanya bisa. Tetapi intinya kejuaraan ini dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan. Artinya apa? Dalam setiap jenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi itu ada. Itu berjenjangnya seperti itu. Kalau tidak berjenjang, tidak dianggap prestasinya setara dengan, misal kalau provinsi ternyata di tingkat kabupaten nggak ada lomba yang dilaksanakan di provinsi, itu berarti dianggap bukan tingkat provinsi lagi.
Oke, seleksinya ini prioritas pertama juara internasional. Internasional itu juara 1, 2, 3 dan juara nasional 1 itu mendapatkan langsung diterima kursi khusus. Dia bisa diterima di mana saja. Dia bisa milih di mana saja di seluruh Jawa Tengah. Oke, kemudian kalau dari juara belum, juara internasional dan nasional ini baru dikategorikan, dibuat rankingnya berdasarkan nilai SHUN ditambah nilai kejuaraan. Kalau nanti itu sama, baru siapa yang mendaftar lebih awal, kemudian usia yang paling tinggi. Ini untuk juaranya, juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 langsung diterima. Kemudian ini diperhatikan Bapak dan Ibu untuk yang jalur prestasi. Juara internasional tadi otomatis diterima, nasional 1 juga langsung diterima. Tetapi kalau juara nasional, juara 2 poinnya ditambah 5. Kemudian juara 3 ditambah 4, provinsi 1 ditambah 3, provinsi 2 ditambah 2,75, provinsi 3 2,5, nanti menurun lagi. Nah, nilai akhir ini nilai UN ditambah nilai kejuaraan ini tadi. Kemudian yang terakhir ini yang PPDB jalur perpindahan orang tua atau wali. Nah, ini dipergunakan bagi yang orang tuanya bekerja di instansi, di lembaga, di kantor ataupun di perusahaan yang memperkerjakan, kemudian orang tua itu dipindah. Nah, ini dipindah di Jawa Tengah, ini bisa digunakan sistem ini. Tetapi nanti tetap mengacunya ke zonasi, di mana orang tua itu dipindahkan. Untuk prioritasnya dari yang terjauh, perpindahan antar provinsi, perpindahan antar kabupaten, perpindahan luar zona. Kemudian kalau ini sama, baru usia yang paling tinggi dari calon peserta didik. Kemudian kalau ini juga sama, siapa sih yang mendaftar lebih awal, itu yang akan diterima. Nah, perpindahan orang tua ini tadi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya. Ini Bapak dan Ibu untuk jadwal yang penting, schedule yang penting. Yang pertama dari penetapan zonasi itu tanggal 1 Mei, ini sudah berjalan. Kemudian seleksi untuk peserta didik yang dari inklusi ini juga sudah berjalan, sudah selesai. Ini inklusi khusus yang anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ini yang digunakan untuk besok anak-anak SMP yang ini baru lulus, yaitu ada pertama verifikasi berkas dan pengajuan akun. Ini diperkirakan atau dijadwalkan tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni 2019 itu nanti semuanya bisa kelar, dan semuanya harus dapat akun maksimal tanggal 28 Juni 2019. Kalau anak tidak dapat akun, berarti dia tidak bisa daftar. Kemudian pendaftaran secara online dibuka mulai 1 Juli 2019 pukul 00 dan ditutup tanggal 5 Juli pukul 23.55. Pengumuman hasilnya nanti akan diumumkan insya Allah tanggal 9 Juli 2019 selambat-lambatnya pukul 23.55. Kemudian yang diterima nanti melakukan daftar ulang pada tanggal 10 sampai 11 Juli 2019 untuk masuk tanggal 15 Juli 2019.
Ini bagian alurnya, alur pendaftaran. Alur pendaftaran yang pertama seleksi sekolah inklusi, ini sudah selesai tanggal 13 sampai 17 Mei 2019. Kemudian yang terpenting ini verifikasi berkas dan pengajuan akun tanggal 24 sampai 28 Juni 2019. Ini siswa harus datang ke satuan pendidikan. Nanti satuan pendidikan yang terdekat, tidak apa-apa, tidak harus sekolah yang dituju. Kemudian tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Juli itu nanti daftar online. Itu bisa di sekolah atau satuan pendidikan, bisa di rumah. Itu silakan, tergantung dari siswa. Oke. Kemudian pengumuman tanggal 9 Juli. Kalau diterima, dia lanjut daftar ulang tanggal 10 sampai dengan 11 Juli. Kemudian masuk sekolah tanggal 15 Juli. Kemudian persyaratan yang pertama yaitu ijazah dari SMP-nya, atau kalau yang kejar paket B yaitu menggunakan ijazah program paket B. Akte kelahiran, paling tinggi umur 21 tahun. 3. Bukti keikutsertaan pada program penanganan kemiskinan, bisa KIP, PKH, dan bukti lain. Kemudian kalau dari keluarga tidak mampu, menyertakan bukti keikutsertaan pada program tidak mampu tadi. Kemudian yang kelima, yang terpenting, kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT RW yang dilegalisir oleh lurah kades tempat. Dan ini surat keterangan ini, keterangan domisili ataupun KK, itu minimal udah tinggal selama 6 bulan sebelum PPDB pendaftaran dimulai. Jadi nanti kalau sebelum Januari itu sudah masuk di KK atau surat keterangan domisilinya menyatakan sudah tinggal di lingkungan ini selama minimal 6 bulan. Kemudian yang mengajukan jalur prestasi jelas piagam prestasinya. Kemudian yang jalur perpindahan orang tua itu surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan dan yang memindahkan orang tua tersebut atau wali pindah. Kemudian yang wajib diserahkan ini bagi yang dari pondok pesantren tadi, ada surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar di EMIS yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang dari panti asuhan negeri menyatakan surat keterangan klien dari lembaga pengelola panti. Kemudian kalau yang dari panti sosial yang telah berbadan hukum itu menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti yang diketahui dari atau dilegalisir ditandatangani dinas sosial. Kemudian yang dari bencana alam, misalnya ada yang dari luar Jawa atau mungkin luar daerah, itu nanti harus membawa surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir di kelurahan tempat saudaranya tinggal, kalau dia tinggal di tempat saudara. Ini untuk peminatan, karena untuk zonasi nanti awalnya tidak ada jurusan IPA IPS, karena itu langsung masuk ke SMA itu. Baru nanti setelah masuk baru dimasukkan dalam jurusan IPA ataupun IPS. Aturannya kenapa menggunakan nilai UN? Nah, ini di dalam Permendikbud nomor 64 tahun 2014, peminatan pada pendidikan menengah ini menyertakan nilai ujian nasional atau MTS yang sederajat. Ini nanti akan digunakan untuk rumus dalam peminatan. Nah, ini rumusnya untuk nanti di jurusan IPA atau IPS, karena mapel di UN SMP itu ada 4, untuk IPA
IPA dikalikan ini 5, 4, 3, 2, nah itu IPS seperti ini rumusnya. Ini di istilahnya akan digunakan untuk mengelompokkan siswa, anak itu masuk MIPA, IPS atau bahasa, tergantung dari daya tampung sekolah, diperingkat berdasarkan perhitungan ini tadi. Jadi nanti nilai IPA dikalikan 5 untuk IPA, matematika dikalikan 5 ini. Kemudian ini dalam Permendikbud nomor 51 pasal 16, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, ini yang negeri, dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik selain yang diatur dalam peraturan menteri. Jadi misal ada jalur-jalur khusus, jalur-jalur yang penerimaannya ilegal, itu tidak boleh. Mungkin kalau di swasta ada yang daftar duluan, itu tidak boleh. Kalau di sini semuanya harus ketika online itu pendaftarannya. Kalau di swasta ini mungkin sudah penuh, atau mungkin sudah ada yang 50% siswanya ada. Tapi untuk negeri semuanya dilaksanakan sama, serentak, online. Oke Bapak dan Ibu, itu yang bisa kami informasikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang, nanti bisa kita sambung lagi. Waktu saya kembalikan ke Pak Eksantoso selaku moderator. Monggo. Monggo Pak Eksan. Terima kasih banyak Pak Sigit. Halo Sigit. Nggih, piye Pak San? Cek. Nggih. Cek, terima kasih banyak Pak Sigit Wahana yang sudah menjelaskan tentang PPDB SMA Jateng. Di chat yang ada Pak Sigit, Iya. ini ada 3 pertanyaan. Nggih. Halo Pak Sigit, bisa mendengar? Bisa Pak. Ini ada Putus-putus sih Pak. ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan dari Bapak Ibu yang lewat. Halo Pak Sigit. Iya. Nggih. Dilanjut Pak, bisa. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Suparna, Bapak Sigit. Nggih. Ya, Pak Suparna pripun? Pertanyaannya Pak Esan. Oke. Untuk Pak Suparna nggih. Pertanyaannya, donasi apa akan diberlakukan di sekolah swasta? Apakah Suparna ini bertanya? Oke. Untuk yang SMK itu tidak ada Donasi apa akan diberlakukan di sekolah swasta? Untuk sekolah swasta sementara ini belum. Untuk tahun 2019 pelaksanaan hanya untuk yang sekolah negeri saja, penerapan untuk yang zonasi ini, karena yang bisa diatur oleh pemerintah, istilahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, sementara ini baru yang negeri. Kalau kedepannya mungkin akan swasta. Kalau di Solo itu untuk SMP itu udah mulai ada zonasi itu. Tapi kalau untuk yang di SMA SMK baru yang negeri. Seperti itu Pak. Oke, untuk yang dari Pak Suparna nggih. Ini. Halo Pak Suparna. Kalau mungkin langsung ya Pak ya. Ini ada. Ini Pak Suparna ada pertanyaan lanjutan. Kapan SMK akan diberlakukan zonasi? Oke, Dan sosialisasikan di setiap SMP di seluruh Jawa Tengah.
Oke, terima kasih untuk Pak Suparna. Untuk yang kapan diterapkan untuk SMK, untuk SMK ada PPDB-nya secara khusus, tetapi untuk penerapan zonasi belum diterapkan dan mungkin tidak akan diterapkan untuk zonasi. Kenapa? Karena untuk yang SMK itu kan ada minat-minat khusus. Semisal ada untuk sekolah kesenian, itu kalau nanti diterapkan zonasi bisa terjadi tidak dapat siswa. Mungkin sekolah yang ada di Solo, yang sekolah karawitan, sekolah dalang, itu kalau diterapkan zonasi yang daftar tidak ada nanti. Itu seperti itu. Untuk SMK belum diterapkan zonasi. Kemudian untuk yang sosialisasi ke SMP di Jawa Tengah, ini menjadi tugas dari MKKS. MKKS kalau di Solo ada MKKS, kemungkinan sudah diundang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Itu sudah diundang, disosialisasikan. Kemudian dari MKKS SMA itu ada sosialisasi ke SMP. Nanti bisa juga ada juga yang sudah mengundang dari cabang dinas, mengundang MKKS-nya SMP. Nanti bisa dari MKKS itu mengundang narasumber dari Dinas Pendidikan untuk menyampaikan sosialisasi. Ini udah ada, yang udah dilakukan, udah ada. Jadi untuk kepala sekolah itu sudah ada SMP-nya. Cuma ya terkadang terbatas pada kepala sekolah. Untuk penyampaian ke siswa masih sangat minim. Nah, untuk informasinya nanti bisa ke webnya wdk.jateng.go.id, di situ lengkap. Nanti bisa dibuka di situ. Sistem zonasinya seperti apa? SMA A itu zonasinya mana saja, itu ada di situ. Kemudian yang SMK pun petunjuknya ada di situ. Pendaftarannya seperti apa, alurnya seperti apa, ada di situ semua. Oke, seperti itu. Kemudian lagi ini jadi Pak, ini untuk yang Pak Spana, kalau ada anak yang nggak bisa online, apa bisa secara manual? Ya, ini ada pertanyaan kedua Pak Sigit. Nggih, Pak. Ada pertanyaan kedua. Pak Sigit, ya. Sebentar, itu nanti dijawab terakhir. Ini ada pertanyaan kedua karena tadi banyak yang chat dari akun atas nama M. Sri Rohmulyani itu bertanya, dengan adanya itu apakah secara otomatis Waduh, tidak jelas sih Pak, tidak dengar ya. Bisa mendengar suara saya? Oke, saya ingin Halo Pak Sigit, ya. Nggak jelas? Oke, cetan ini pun. Mengulangi Pak pertanyaannya Pak. Mungkin anu aja Pak, ya langsung dibaca chatnya aja yang pertanyaannya. Ya. Ini tadi dari Bu Sri Rohmulyani. Ya. Itu ada pertanyaan, dengan adanya zonasi apakah secara otomatis terbuka kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus? Oke, untuk itu yang Pak di chat sudah diulangi sama Pak Suparna Pak, pertanyaannya Pak. Oke, ini pertanyaan dari Bu Rohmulyani. Pak mau tanya, dengan adanya zonasi
Zonasi itu apakah secara otomatis terbuka kesempatan bagi anak ABK? Tadi di depan sudah ada Ibu, untuk PPDB yang anak berkebutuhan khusus itu kan anak inklusi Bapak Ibu. Nah itu udah ada pendaftaran secara offline. Itu udah dilaksanakan tanggal 13 sampai 17 Mei kemarin. Itu udah ada untuk yang sekolah-sekolah yang bisa menerima anak kebutuhan khusus, karena tidak semua SMA itu bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Harus ada guru yang punya kemampuan itu. Itu udah ada seleksinya. Dan itu sudah dilaksanakan tanggal 13 sampai 17 Mei kemarin. Itu untuk yang kebutuhan khusus. Itu sama dengan ABK. ABK di sini yang kalau yang anak yang ABK kemampuan IQ-nya tinggi atau anak yang punya jenius itu lain. Itu sama, lain. Kalau yang inklusi yang dimaksud di sini untuk yang tadi anak yang misal ada tunarungu, tunagrahita kayak gitu, itu seleksinya tanggal 13 sampai 17 kemarin. Tetapi di sekolah-sekolah yang udah punya SK inklusi, misalnya sekolah itu ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Kalau tidak punya itu ya tidak bisa, karena ketika ada anak inklusi itu kan ada perlakuan khusus, otomatis harus ada guru yang punya kemampuan itu. Seperti itu. Iya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Agung Kurniawan, nama akunnya. Terdengar ya Pak suara saya Pak ya? Ya, cetok Pak, udah cetok. Halo Pak Sigit. Ini tadi ada pertanyaan dari akun atas nama Agung Kurniawan. Iya. Pertanyaannya ke depannya apakah sistem zonasi akan membawa perbaikan mutu lulusan? Oke, terima kasih Pak Agung Kurniawan. Kedepannya apakah sistem zonasi akan membawa perbaikan mutu lulusan? Diharapkannya seperti itu. Halo Pak Sigit. Diharapkannya nanti kualitas lulusannya merata tadi. Kalau nanti kualitas lulusannya sama, kita maju bersama tadi. Kalau ada istilahnya yang punya kemampuan lebih, nanti tentu ini ya bisa tambahan sendiri. Kalau yang negeri disediakan, kita rata semua. Seperti itu. Kedepannya tidak ada istilahnya perbaikan mutunya itu. Nanti di sekolah itu kan ada sistemnya, anak itu udah dikelompokkan tadi. Anak ini pinternya di mana, kemudian yang kurang di mana, itu ada dikelompokkan. Yang kelebihan-kelebihan itu tadi yang dikembangkan. Misalnya untuk yang anak matematikanya bagus, yang kemudian bahasanya bagus, itu yang dikembangkan ya bahasanya, ya matematikanya. Cenderungnya ke situ. Bukan yang seperti sekarang ini semuanya sama pelajarannya. Yang diharapkan dengan begitu nanti anak itu berkembang sesuai potensi yang dimiliki, bukan berkembang sama nilainya bagus semua, itu enggak. Mungkin yang nilainya matematika 5 tetapi dia bisa sukses, itu yang dikembangkan kan potensinya tadi. Karena kemampuan akademik itu kan dari penelitian pengaruhnya enggak ada 20% untuk kesuksesan. Yang berperan besar pada kesuksesan itu karakter. Nah ini nanti yang dibentuk karakter itu kan bisa diterapkan pada semua anak. Nah, ini kalau karakternya bagus, dia jujur, disiplin, kemampuan akademik tertinggal dengan itu. Anak pintar tapi dia nggak disiplin, ya nilainya nggak akan bagus. Seperti itu. Intinya di karakternya. Untuk kemampuan, ya sesuai potensi yang dimiliki anak, itu yang akan di push benar-benar.
jelas nanti kemampuannya juga bagus. Kalau kemampuan anak pada bidang yang disenangi bagus, otomatis nanti kualitas lulusan lebih baik. Lebih baiknya dalam bidang tadi yang dikuasai tadi, seperti itu. Monggo Pak Iskan, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya Pak Sigit. Iya. Ya, Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Bu Endang. Ya Pak, saya sampaikan ya Pak ya. Dari Pak Suparna, kalau ada anak yang nggak bisa online, apa bisa secara manual? Ini mungkin mendaftarnya Pak. Dari Bu Endang Purwati, dengan zonasi dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan, berarti tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit ya. Dan untuk pemerataan tenaga pendidik kapan dimulainya Pak? Jadi ada 2 pertanyaan Pak, monggo. Oke, untuk yang pertama tentang pendaftarannya, apakah kalau dia nggak bisa online bisa manual? Tidak bisa Bapak, ini untuk pendaftarannya harus online. Kalau dia nggak bisa di rumah, bisa di sekolah yang terdekat, bisa nanti di Telkom, bisa dibantu di Telkom, kantor Telkom itu siap membantu untuk yang ini karena kerjasamanya sama Telkom. Kalau nggak ada jaringan bisa ke istilahnya ke sekolah yang terdekat, akan dibantu online di sana. Yang jelas tanggalnya tadi tanggal 1 sampai 5 itu harus online. Onlinenya bisa sendiri, bisa di sekolah, akan dilayani. Seperti itu. Kemudian untuk yang pemerataan guru, untuk kebijakan itu saya sendiri belum bisa mengetahui. Yang jelas ini pemerataan dari segi siswa dulu. Kedepannya ada pemerataan dari segi sarana prasarana, pemerataan guru itu akan ada di situ. Intinya di sini nanti ada zonasi mutu pendidikan. Jadi nanti sekolah SMA itu akan membawai beberapa SMP dan SMP itu membawai beberapa SD. Itu nanti saling terkait. Mutunya ya ditentukan dari SMA sebagai induk zonasi tadi. Larinya ke situ. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi. Saya mau tanya Pak Sigit. Iya, pun Pak Ahmad. Untuk yang itu kan pendaftaran BPDB online. Iya. Prakteknya kemarin itu setelah pelaksanaan online. Pak Sigit. Iya. Ya Pak Sigit. Iya. Pak Sigit. Pak. Mohon maaf Bapak. Itu dari mana? Oke. Silakan Bapak memperkenalkan namanya, terus pertanyaannya langsung dari ditujukan ke Pak Sigit. Dari SMA Islam. Kemarin praktek dari lapangan itu PPDB online itu sudah selesai. Kemudian sekolah negeri yang SMA atau SMP itu kekurangan murid misalnya. Kemudian buka offline gitu. Apakah itu dibenarkan? Nah, itu akan banyak sekolah swasta yang pindah ke negeri karena negeri buka offline gitu setelah pendaftaran online selesai gitu. Apakah itu dibenarkan? Oke Pak Ahmad, yang jelas ini kan sudah ada schedule-nya di situ, yang ada di situ. Semuanya insya Allah akan di-online-kan untuk tahun ini. Kalau yang tahun kemarin emang ada 2 kali buka, istilahnya sekali buka dulu karena banyak sekolah yang nggak terpenuhi, buka sesi kedua. Tapi kalau yang tahun ini insya Allah nanti
penjelasan yang saya terima kemarin ya cuma sekali ini aja, dan ini nanti kan langsung kalau dia nggak diterima di sekolah A disalurkan ke sekolah B yang dalam satu zona, otomatis insya Allah sekolah-sekolah akan terpenuhi seperti itu. Dan kalau semisal nggak terpenuhi, yaitu kemungkinan karena anaknya nggak mau masuk di sekolah itu bisa terjadi. Yang jelas insya Allah akan diterapkan sekali saja. Itu Pak Ahmad. Kalau kemarin ada, ya emang kalau yang tahun kemarin ada SMA ataupun SMK melaksanakan online, kemudian tidak terpenuhi siswanya, dia buka, yaitu tadi karena kekurangannya banyak, dan dari pemerintah provinsi memberi kebijakan silakan buka online, karena itu tadi kalau siswanya kurang otomatis dari segi biayanya mungkin biaya operasionalnya juga kurang, nah, seperti itu. Tetapi kalau tahun ini insya Allah nanti diterapkan sekali saja. Mantan Pak Ahmad. Ya, ya, ya. Halo Pak Sigit. Nggih, pripun Pak Santoso. Pak Sigit. Nggih. Pripun Pak Santoso. Chattingan dari Ibu Caritra Delavani. Kok hilang suaranya Pak? Ya di chat Santo. itu ada pertanyaan Pak. Oh nggih, nggih. Ini saya buka chat. Ini dari Ibu Caritra Delavani. Nggih. Pak Sigit, berarti kalau Saya bacakan ya Pak ya. Halo. Nggih, monggo. Oke, saya baca mohon ya pertanyaan dari Bu Carita. Pak Sigit, berarti kalau misal calon siswa dari asal Wonogiri ingin daftar ke SMKI bisa online dari sekolah setempat di sana yang sama-sama negeri. Ini yonasinya masuk enggak Ibu? Oh, SMKI bisa, nggak masalah karena nggak ada yonasi, itu bisa daftar. Tetapi untuk prosedurnya nanti bisa dilihat di petunjuk atau di petunjuk teknisnya bagian SMK, karena saya sendiri kemarin nggak ikut untuk yang sosialisasi SMK, cuma dikasih yang SMA saja yang ada yonasinya. Kalau SMK kan nanti ada seleksinya juga, kalau pendaftarannya dan seleksinya seperti apa nanti ada tersendiri, karena itu perlakuannya berbeda dengan SMA. Di sana kan kalau SMK ada kayak tes akademisnya juga, tes keterampilannya juga, itu bisa. Kalau pendaftarannya bisa online, nanti bisa dibuka webnya di PDK Jateng, pdkjateng.go.id. di situ ada banyak nanti, misalnya dari petunjuknya untuk SMA maupun SMK itu ada, schedule-nya ada di situ, bisa dilihat di situ. Mantan, mungkin masih ada lagi. Ya, terima kasih Pak Sigit atas penjelasan. Tanya Pak. Halo Pak Sigit. Tanya Pak Santo. Nggih, Pak sinten nggih langsung Pak. Putus-putus ya? Oh ya, monggo Pak. Tolong ya Pak Sigit nggih. Pak. Nggih, monggo Pak, perkenalan silakan. Ya. Terima kasih Pak Sigit. Yang pertama berkaitan dengan ionisasi ya. Ionasi, dampaknya mungkin terasa. Itu tentang pemerataan siswanya gitu ya Pak ya. Sehingga variatif sekali siswanya.
Nah gini Pak Sigit, yang mau saya tanyakan, bolehkah anak tersebut bila tidak sudah dikasih treatment banyak sekali dan anak itu tidak bisa mengikuti karena tidak disiplin dan lain sebagainya, itu apakah boleh dikembalikan ke orang tua? Apalagi orang tua sekarang itu kadang-kala muncul pikiran-pikiran bahwa sudah tidak membiayai, akhirnya tidak tanggung jawab gitu loh. Di rumah tidak pernah ditanya belajarnya, dibiarkan aja. Pokoknya jadi apatis malah justru. Nah, apakah boleh ini siswa tersebut karena sudah dipanggil orang tuanya, kadang-kala orang tuanya juga sudah apatis, nggak datang dan lain sebagainya. Bolehkah dikembalikan ke orang tuanya gitu Pak Sigit? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suparnandi. Untuk pengembalian ke orang tua ini kalau di negeri tidak boleh Bapak. Istilahnya ya dia harus digembleng di situ. Istilahnya kita nggak, secara aturan kan semua punya akses yang sama. Kalau emang kemampuannya nggak di bawah standar, kalau masih bisa ya digenjot lagi. Tapi kalau nggak bisa, biasanya orang tua yang suruh mengundurkan diri. Kalau dari sekolah tidak diperbolehkan. Oh gitu ya. Biasanya mengundurkan Karena diri. oh gitu. Iya. Karena akan berdampak kepada siswa-siswa yang lain gitu. Akhirnya kan motivasinya jadi berkurang gitu ya. Karena melihat teman-temannya kadang-kala kan disupport, kadang-kala anak itu kan cenderung kepengen santai itu loh Pak. Itu kadang-kala kan ya memang ini tugas berat bagi guru dengan adanya ionisasi untuk berbagai macam metode untuk biar sampai ke anak-anak, tapi kenyataannya di lapangan yang beberapa waktu kita ya ketemu sama teman-teman yang di negeri itu ada keluhan gitu loh Pak. Bermasalahnya ada yang pinter, ada yang jauh banget itu kalau attitude-nya baik ya itu sudah jauh banget, attitude-nya nggak baik, orang tuanya juga nggak peduli lah, itu kan menyebabkan kadang-kala guru mungkin ada titik terserah lah, akhirnya kayak gitu akhirnya kan bingung juga itu loh Pak. Mungkin ini perlu ada evaluasi juga kalau menurut saya. Jadinya bolehlah anak-anak ionisasi itu bisa masuk, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kadang-kala juga ada kemarin tuh ada kejadian yang tahun kemarin kalau nggak salah, itu sampai orang-orang yang mampu pun cari surat tidak mampu itu loh Pak. Kan mental orang tua bagaimana kayak gitu, karena kepengen anaknya masuk di zona yang semulanya itu memang itu sekolah favorit itu loh Pak. Kayak gitu ada dampak-dampak semacam itu Pak Sigit. Mungkin sudah sampai informasi ke sana, sehingga perlu ada evaluasi atau aturan-aturan baru maksudnya gitu Pak Sigit. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang jelas anak itu kan dikembangkan ya potensinya tadi. Kalau tadi ada ternyata potensinya mungkin nggak di bidang akademis, itu bisa dikembangkan. Mungkin anak itu banyak keseninya, itu kalau di SMA nih Bapak. Kalau di SMK kan otomatis sudah ada job-jobnya sendiri. Kalau kerja mesin ya pasti itu mesin. Tapi kalau di SMA nanti bisa dikembangkan ke yang istilahnya dia punya potensi, diharapkan seperti itu. Itu nanti yang berperan ya guru itu harus jeli, ini sebenarnya anak ini punya potensi apa ke depan, pengennya ke seperti itu Bapak. Yang jelas ketika nanti udah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai sesi suara. Yang jelas seperti itu Pak. Dia akan dikembangkan, jadi nanti sekolah itu ke depan mengembangkan potensi anak. Jadi sekecil apapun potensi anak itu diharapkan
bisa berkembang. Dan itu yang jelinya guru yang harus mencari sebenarnya potensi anak itu di mana. Kalau di luar negeri kan sudah banyak anak itu belajarnya ya yang dia sukai saja. Kalau di sini kan enggak, kadang yang sekolah itu orang tuanya, yang memilihkan sekolah orang tuanya, kemudian yang ngerjakan tugas nanti juga orang tuanya, kan banyak seperti itu. Dipaksakan, otomatis ya sudah, ketika anak nggak senang dia melaksanakannya juga ogah-ogahan. Nah, seperti itu. Nanti ke depan sekolah-sekolah itu diharapkan hanya mengembangkan tadi, ketika awal ya dari awal itu dikembangkan potensi anak itu, udah dari disaring situ dia minatnya di mana, ya sudah itu yang dikembangkan ke situ. Bukan yang seperti sekarang yang semuanya masih semuanya dikembangkan sesuai kurikulum, itu kan semua mapelnya sekian banyaknya itu. Tuh, kalau ke depan kemudian dikembangkan ke kepribadian, yang banyak kan di kepribadiannya seperti itu. Dan gambarnya metu apa itu videonya tidak. Oke, terima kasih Pak Sigit. Jadi, mungkin ada lagi. Kan raket toh. Lah kok Jam 10 Pak Sigit. Memang kameranya. Oh, oke. Oke, monggo Pak San. Ane iki sama pipine ngono niku satu ya ra iso. Saya kembalikan ke moderator. Yang jelas untuk kesimpulan saja, PPDB Yunasi ini akan diterapkan pada tahun 2019 ini. Semuanya nanti insya Allah tidak ada lagi yang di luar online itu. Ketika diumumkan ya sudah, apa yang ada di situ ya sudah, itu yang diterima. Kalau yang tahun kemarin ternyata ada SKTM yang bermasalah, ini insya Allah di sini udah nggak ada SKTM, semuanya dari jarak tadi, kemudian jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Itu nanti kalau masih ada kurang jelas nanti bisa buka webnya di PDK Jateng, kalau enggak nanti bisa di webnya PPDB online. Siap online itu nanti udah ada, nanti silakan dicoba di situ. Ini udah uji coba untuk pendaftarannya, bisa dibuka. Untuk syarat Yunasi dan sebagainya bisa dibuka di pdkjateng.co.id. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Eksantoso ataupun Pak Ahmad, monggo.